Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita terkait akidah akhlak. Yang alhamdulillah memasuki semester ganjil ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Sebelumnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama terkait pengertian iman kepada hari akhir. Yang kita bahas yang pertama dari iman. Iman artinya percaya atau yakin. Kemudian pengertian dari hari akhir sendiri yaitu kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari akhir juga bisa diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan juga kita mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Kemudian kapan terjadinya hari akhir? Terkait hal ini tidak ada satu manusia pun yang mengetahui. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak bisa mengetahuinya, termasuk malaikat Jibril yang merupakan malaikat paling utama di antara malaikat yang lain tidak akan mengetahuinya, karena hanya Allah yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya atau kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tapi terkait tanda-tandanya bisa kita temukan atau bisa kita pelajari sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebagian tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan dan juga maraknya perzinahan dan juga maraknya minuman keras. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian terkait tanda-tanda terjadinya hari akhir ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda yang kecil yang bersifat dekadensi moral atau rendahnya moralitas manusia, dan juga dilihat dari tanda-tanda besar yang lebih mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya atau semakin tidak teraturnya sistem tata surya. Nah, lalu kita akan mencari tahu apa saja tanda-tanda kiamat. Yang pertama yaitu tanda-tanda kecil dari hari akhir atau hari kiamat. Di antaranya yang pertama, manusia hidup bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Lalu zina mulai merajalela dan dilegalkan, dihalalkan. Bahkan zina dilakukan di tempat-tempat yang terbuka. A'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Banyak orang yang meninggalkan untuk belajar ilmu agama. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, tanda-tanda kecil hari akhir adalah manusia kembali menyembah selain Allah atau manusia kembali kepada kemusyrikan sehingga benar-benar melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja tanda-tanda besar hari akhir?
Yang pertama, terbelahnya bulan. Yang kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya atau matahari terbit dari arah barat. Kemudian keluarnya dukhan atau asap beracun dari perut bumi yang kemudian bisa membinasakan umat manusia. Selanjutnya sering terjadinya peristiwa gempa bumi. Dan selanjutnya keluarnya hewan-hewan dari dalam bumi atau lebih dikenal hewan-hewan atau binatang-binatang melata yang pandai berbicara. Kemudian keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan umat manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil ketika kita memiliki keimanan kepada hari akhir. Di antaranya yang pertama yaitu bisa mendorong kita atau setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka meyakini bahwa hanya dengan amal kebaikan saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan. Hikmah yang kedua yaitu mampu mendorong manusia untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah, serta memberantas dalam dirinya sifat kikir, tamak, dan rakus. Selanjutnya juga, beriman kepada hari akhir memiliki hikmah, bisa mendorong untuk menghindari perbuatan buruk. Ya, yang diantaranya perbuatan buruk itu kebiasaan mencontek bagi pelajar, kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, korupsi, dan perbuatan buruk lainnya. Kemudian bisa memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Selanjutnya, hikmah dari beriman kepada hari akhir yaitu dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan, serta tidak pula dalam dirinya ada penyakit hati dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Dan yang terakhir, dengan beriman kepada hari akhir mampu menenteramkan batin, terutama bagi orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Ya, alhamdulillah demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan terkait iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan kalian ulang-ulang materinya dan coba dipahami dan cari juga referensi dari sumber-sumber yang lain. Bisa dari buku paket atau dari website kita untuk menambah hasanah keilmuan kita. Terima kasih. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.